oh lu anaknya Sony Tulung, berarti lu mau dong depan kamera, lu nge-host ya, lu nge-MC ya gini. Akunya malah nggak, jangan deh, nggak mau deh, oke deh. Aku pas SMP itu dikasih pocket knife, disuruh bawa ke sekolah. Dia bilang kalau ada laki-laki macam-macam sama kamu. Kapan lagi bro? Jalan sama anak artis bro. Tiba-tiba anak artisnya pada ikut-ikutan. Ya dong, ayo dong ajak kita. Kita ada komunitinya gak sih? Halo Casey. Halo. Apa kabar nih? Baik, puji Tuhan. Jadi hari ini kontennya gue nyulik anak artis ya. Iya. Ya, Casey Rebecca Tulung nih, jadi anaknya Pak Sony Tulung. Survei membuktikan Family 100. Dan sambutlah pembawa acara kita, Sony Tulung. Terima kasih Pak Sony. Selamat sore pemirsa Indosiar, apa kabar? Dan penonton di studio, mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Kita ketemu lagi seperti biasa melalui Family 100 Keluarga Indonesia. Nah itu lu umur berapa ya waktu itu ya? Pokoknya Family 100 itu mulai sebelum aku lahir. Sebelum kamu lahir? Sebelum aku lahir. 95 ya itu? 95, aku lahir 98. Aku masih SD, tapi nontonin papa kamu dulu gitu. Ngomongin Family 100 nih ya, ngomongin papa gitu ya. Dulu akhirnya mulai di sekolah gitu dikenal anaknya Sony Tulung. Itu gimana? How do you feel to be a daughter of Sony Tulung? Keren dong. Keren ya? Seru dong. Pasti kan kalau di sekolah kan guru-gurunya berarti banyak yang PRS gitu kan. Papa apa kabar sekarang? Jadi kayak kenal ya dulu pernah begini-begini, pernah lihat di TV. Oh iya, tapi mungkin pas aku masih kecil juga ngertinya cuman kayak oh papa tuh sering di TV, banyak orang yang nonton, jadi banyak orang yang kenal. Tapi ternyata pas aku lebih dewasa, aku udah gede, aku lebih ngerti bahwa biasanya ya yang umur berapa ya, 30-an, 22, late 20s ke atas, itu kalau ngomongin Sony Tulung tuh gila, dulu gue pas masih kecil pasti nonton terus gitu. Iya. Jadi somehow tuh interestingly papa tuh menjadi bagian masa kecilnya banyak orang ternyata. Itu yang aku appreciate sih, karena banyak kayak teman-teman aku yang punya kakak gitu, gila dulu gue nonton tuh depan TV tuh sering-sering seru-seru sama orang tua gue. Terus ada yang cerita sekarang bapak gue udah nggak ada, tapi dulu sering banget nonton sama papa gitu, nontonin papa gitu ya. Dia emang dulu dia ngetop banget loh. Itu pun orang nggak ngerti, gue masih kecil soalnya asli dia tuh orang tahu lah pasti Sony Tulung. Oh Sony Tulung gitu, tahu. Iya. Apalagi yang generasi ke atas ya gitu. Generasi gue ke atas. Generasi aku nggak ada yang tahu. Generasi kamu udah. Iya gitu. Siapa sih? Gitu kan. Family 100 apa sih? Cool gitu. Bertinggi. Itu cool malah taunya sekarang. Iya gitu deh. Tapi papa mulai eksis lagi sih nih, kalau aku lihat ya, kemarin kan juga sempat diundang beberapa jadi tamu TV. Terus juga kamu sempat ke Rumpi ya. Iya. No Secret gitu bareng papa gitu. Terus gimana perasaannya pas diajak? Itu first time, aku sebenarnya kalau syuting itu not my first time ya, tapi pertama kali sama papa di TV gitu, di stasiun TV. Biasanya kan kita lebih yang project kecil-kecilan gitu kan. Iya, sering aku jadi talent, tapi pertama kali itu sama papa. Terus di stasiun TV yang lumayan nge-hits. Itu deg-degan sih. Deg-degan ya? Deg-degan karena aku baru melihat kayak waktu itu aku ke Rumpi itu bareng, ada beberapa laki-laki gitu deh. Siapa sih namanya? Lupa. Pokoknya talentnya tuh Feral. Oh, Feral Bramasta. Iya, dia itu cool, aku ngeliat dari deket kayak gila, cantik banget ya, kayak very polished gitu. Ceweknya? Enggak, dianya. Siapa sih? Iya, dia Feral sama. kok cantik? Enggak, maksudnya kayak pembawaannya tuh kayak TV banget, yang kayak rapi, ready for show banget. Sedangkan kan aku datang itu seadanya, aku nggak pernah masuk TV. Jadi awalnya kayak, waduh gimana nih, butek nggak ya? Katanya kamu seringnya di belakang layar juga ya, karena kamu. Iya betul. Tadi cerita aku produksi juga Kak. Iya, dulu tuh aku sering ikut produksi di gereja. Kalau gereja kan juga banyak tuh konten-kontennya yang harus dibikin, itu sering banget aku yang ngedirect, sering juga jadi talent. Sekolah, kuliah juga sering banget aku ikut
ikut berpartisipasi dalam belakang layar gitu. Jarang dari kecil aku mau jadi talent, baru-baru ini doang. Oke. Berarti tapi kan tawaran dulu banyak banget kan? Tapi kayak aku malahan menurut aku jadi kayak reverse psychology. Orang tuh kayak, oh lu anaknya Sony Tulung, berarti lu mau dong depan kamera, lu nge-host ya, lu nge-MC ya gini. Yeah. Akunya malah nggak, jangan deh, nggak mau deh, Oga deh, jangan. Karena gitu? orang kan expectationnya tinggi. Pasti dong. Papa itu yang you have to know ya, Papa itu bukan hanya dia tampil, tapi dia tuh kalau ketemu dia tuh pasti ada karismanya. Iya. Ya kan, Yes, pembawaannya emang dari dianya tuh pembawaannya gimana gitu. Iya, aku tuh nggak ada. Jadi takutnya kayak zong. Takut buat kayak orang bilang, aku nggak kayak bapaknya ya gitu. Jadi apa nih, ada beban tersendiri? Iyalah, Beban ya malah? pasti. Tanyalah semua anak-anak artis atau anak-anak pejabat, pasti ada bebannya. Gimana kayak antara lu cuek atau lu kayak takut untuk tidak memenuhi standar yang udah dikasih sama orang tua. Iya juga sih ya. Jadi beban itu yang dirasakan sama Casey ya. Nah, berarti seiring berjalannya waktu nih, kan sekarang juga lagi aktif di TikTok kan? Yoi. Nih TikToknya nih, lihat nih TikToknya. Tuh, banyak banget tuh followernya. Gua lah. Lumayan lah. Lumayan gitu lah. artinya. Terus itu udah gimana? Udah ada apa? Ada tawaran-tawaran lagi gitu mungkin? Udah, puji Tuhan ya, kalau aku tuh dari awal, jadi tuh aku awalnya ngajar TK. Terus aku posting video aku ngajar di Instagram. Oke. Dan sebelumnya papa tuh udah bilang, kamu kenapa nggak buka TikTok? Padahal kan TikTok generasi 2020 kan receh-receh kontennya Iya, ya. Gen Z banget. Terus kayak banyak yang joget. Aku bilang, ngapain sih pak gue buka TikTok gitu. Terus dia maksa banget, buka TikTok gini. Terus aku yang kayak nanti deh. Terus aku ngajar, aku rekam. Sebenarnya awalnya aku rekam tuh buat sebagai self reflection aja, yang kayak karena aku guru baru juga, aku pengen lihat performance aku sebagai online teacher tuh gimana. Terus aku edit di InShot doang. Terus aku taruh di Instagram story. Terus ada temanku yang bilang, wah gila, lu taruh di TikTok Gi. Taruh lah. Terus video pertama langsung 500k. Itu video pertama. Bisa sih, gimana cara tuh boostingnya? Nggak nge-boosting loh, itu nggak nge-boosting. Organik ya. Organik itu. Wah, gila. Banyak kayak ya. Jadi terus aku kayak, wah gila rame banget. Terus aku kayak 500k sedikit lah kalau dibanding orang lain. Ternyata kayak naik terus viewsnya. Udah deh. Oh jadi gitu. TikTok. Jadi selebtok nih sekarang nih. Selebtok gitu. Tapi nggak mau terjun ke entertain sekalian? Mau sih Kak, sebenarnya kalau ngomongin itu karena aku menemukan ternyata Kisi juga bisa gitu. Ada warnanya sendiri yang aku bisa bawa gitu. Tapi kan aku ada fokus-fokus lain nih, seperti bentar lagi aku masih kuliah, aku masih kerja, aku masih ada usaha aku sendiri. Jadi kayak untuk aku terjun ke entertain takutnya aku harus, karena time consuming kan. Jadi segala sesuatu harus aku Iya emang harus full time ya. Exactly. Apalagi konten kreator juga ya. Kayak YouTube. Ya kalau aku sih disambi aja ya. Mohon maaf nih karena saya sambil butuh kerja juga. Gitulah. Jadi YouTube-nya buat hobi aja. Sebenarnya gitu. Tapi ya udah jalan-jalan aja sih. Iya, gitu. Tapi emang rasanya beda ya pas saat kita tuh dapat view yang lumayan gede gitu, kayak pernah 500.000 terus 1 juta gitu. Dan aku merasa aku belum mempunyai karena aku masih waktunya dibagi oleh beberapa fokus yang lain, aku tuh belum bisa mendalami 100% tentang TikTok. Kayak boosting atau monetizing TikTok account. Aku tuh belum dimonetize, jadi aku belum sentuh, bener-bener masih organik banget deh TikTok aku, walaupun kayak tawaran udah banyak, tapi aku merasa aku belum mendalami 100% tentang TikTok gitu loh. Nah, terus seiring berjalannya waktu nih, kan kamu dari kecil terus tumbuh gitu, dewasa sampai kuliah, itu perjalanan panjang tuh. Itu pernah merasa ini nggak sih, ada momen-momen di mana kamu feel down atau kayak wah kok gini kok gitu, itu pernah ada nggak sih dalam gitu? Enggak pas main TikTok aja sih, maksudnya sepanjang kamu menjalani karir sampai sekarang gitu, sekolah gitu. Ada nggak? Pastilah, aku kayaknya memang proses hidup orang beda-beda ya, tapi lebih tepatnya kalau aku tuh dulu emang, jadi tuh papa mendidiknya tuh lumayan strict. Orang kan bilang anak artis gampang nih, privilege-nya banyak, fasilitasnya banyak, gampang hidup kayaknya. Papa tuh the opposite, mama juga. Mereka sepakat akan satu hal itu, yang anaknya tuh nggak boleh manja. Jadi dari dulu kalau aku pun mau jajan,
itu aku harus cari duit sendiri. Kalau misalnya ya papa seadanya, mungkin dia my basic needs seperti kuliah, sekolah, makan di cover. Tapi kalau misal aku mau jadian sama temen-temen, aku mau beli ini beli itu, yang pastinya aku harus cari duit sendiri. Oh gitu. Itu yang sempat aku bikin kayak awalnya mungkin agak sulit untuk diterima ya, karena aku ditaruh di lingkungan yang lumayan sosial banget, yang kayak jalan-jalan mulu. Kamu di mana sih tinggal kalau boleh tahu? Aku tinggal di Ancol. Di Ancol, terus tumbuh besar di sana juga? Enggak, aku tuh ya anak Jakarta mana-mana lah. Asik. Jakarta mana-mana nih? Aku pernah di Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, pernah juga Di Cibubur. Oh, pindah-pindah ya? Kayak manusia purba ya? Nomaden gitu. Gitu. Sempet pindah-pindah gitu. Tapi paling berkesan di Jakarta mana? Jaksel lah. Di Jak mana nih? Aku paling berkesan itu rumah pertama di Jakarta di Pancoran. Oh, Pancoran Menteng sini. Dalam, Oke. Itu dia itu apa ya, Jakarta Selatan kok nggak salah. Jaksel banget ya. Jaksel banget. Oke. Itu rumah pertama aku di Jakarta sama Terus, pas masih kecil. Terus iya deh paling berkesan aja karena rumah pas aku masih kecil kan. Oh. Terus ujungnya kita pindah apartemen. Jadi ya, tapi karena aku tinggal di apartemen, aku membulatkan pikiran aku kayak kalau gue gede gue nggak mau punya rumah deh. Mau kayak Sofia coba gitu. Lihat loh. Udah tahu. Aku kayak pengen pindah-pindah apartemen aja deh. Apartemen tuh enak loh. Masa sih? Nggak usah buka tutup Maintenance pagar. kan, tapi maintenance. Emang rumah nggak maintenance? Ih, sama aja sih. Rumah lebih mahal maintenance malahan. Kalau misal apartemen tuh cuman kayak ya maintenance fee, terus kayak ya nggak terlalu banyak yang diurus. Kalau rumah teman-teman tuh ada yang bocor lah, apalah. Jadi aku Mana bangunnya mahal ya, tanah juga mahal ya. katanya tahu nggak, seumuran aku itu percentage untuk anak muda Punya membeli rumah di Jakarta tuh nggak tinggi. Iya. Karena nggak worth it juga, Bo, ya nggak sih? Mahal Banget, gila dengan penghasilan generasi ya aku ya udah milenial mentok nih. Wah, gila sih. Terus juga ya berat lah. Berat. Kayak apalagi dari nol banget nih ngerintis karir. Wah, berat banget sih. Oke, ini balik lagi ke ngomongin Casey, Rebecca Tulung dan juga Sony Tulung yang sangat living legend nih sekarang ya kan. Nah, itu ada momen-momen mungkin momen termanis, sweet memory sama papa nggak dulu? Papa Apa? Momen-momen pasti kebersamaan. banyak ya. Tapi aku itu nih, this is one thing ya about my dad. Dia tuh tipenya akan menunjukkan bahwa dia sayang kalau dia akan memberi sesuatu yang menurut dia berguna untuk hidup kamu. Jadi dari aku kecil itu pasti dikasih barang-barang untuk self defense. Aku pas SMP itu dikasih pocket knife, disuruh bawa ke sekolah. Dia bilang kalau ada laki-laki macam-macam sama kamu, dia bilang tusuk. Keren sih. Kalau kamu lagi jalan sama siapa terus ada yang mau culik, copet atau nih tusuknya di sini ya Ci, dia bilang kayak gitu. Oh, gitu ya Pak. Iya, terus nanti setiap minggu pasti dikasih, kalau nggak pisau apa sih yang ditaruh di sini loh. Buat tuh kalau kamu lagi jalan di pinggir jalan kamu pakai tuh di sini biar kamu tinggal tonjok. Terus kalau aku masih kecil itu aku dikasih lesson, disuruh jujitsu. Anak lain kan biasanya disuruh balet, disuruh musik piano musik, gitu ya. Ini anaknya disuruh bela diri. Keren Terus sih. kayak menurut aku itu cara dia untuk menunjukkan kayak ini loh, gue nggak mau lu kenapa-napa, gue sayang sama lu. Kalau ditanya hobinya nih, interestnya apa, hobinya dulu deh. Hobinya apa? Hobi. Aku suka baca buku. Doang. Aku suka traveling. Wow. Hobi aku itu sih. Traveling dan baca buku. Sama baca buku. Iya. Kamu tuh kalau di kampus atau di sekolah tipikal anak yang ini nggak sih, yang eksis atau gaul gitu atau nerd? Aku kupu-kupu. Aku Masa tuh kuliah di LSPR loh. Wah, LSPR. Bahkan orang pasti ngomong kayak gitu. Oh, LSPR kayak wah rame ya, kayak keren ya, kayak anak-anaknya gaul-gaul. Tapi Iya. aku kuliah pulang kayak aku tidak merasa nyaman bergaul dengan orang sebanyak itu, kayak social battery aku habis gitu. Kayak langsung energinya habis aja gitu ya. Iya. 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 Naik larinya 2 ya? Iya. Iya. Nih. Terima kasih.
Sama pakai tisu gitu. Yoi. Iya, terima kasih. Ini buat ngemil-ngemil kita sambil ngobrol. Nih. Gila. Kapan lagi bro? Jalan sama anak artis bro. Nanti kan YouTube-nya itu viewsnya banyak. Amin. Terus tiba-tiba anak artisnya pada ikut-ikutan. Ya dong, ayo dong ajakin langsung gitu. Itu ada komunitinya gak sih? Seharusnya ada ya. Iya Kan loh. kalau anak-anak polisi gitu ada kayak Iya. perkumpulan anak polisi gitu Nah. ya. Ini kan kayaknya nggak ada. Nggak mau bikin grup WhatsApp kayak Grup gitu. WhatsApp gitu anak artis. Kayak era apa? Gitu 2000-an. Aduh ngakak. Aduh. Terus dulu tuh waktu zaman-zaman papa masih ini ya, masih eksis gitu di dunia televisi, kamu sering diajak-ajak gitu nggak sih? Enggak sama sekali, enggak Oh, iya? dilibatkan aku tuh pas masih kecil. Karena mama benar-benar menghindari aku mempunyai apa ya, sifat yang enggak bersyukur gitu loh. Oh, I see. Kayak dia lebih mau aku mengappreciate yang, dan dia selalu menunjukkan kayak Kisi, bapak lo tuh begini bukan gara-gara apa namanya dia nggak ngapa-ngapain gitu loh, dia tuh kerja keras loh. Iya. Makanya mama pengen aku lihatnya kayak gitu. Makanya nggak pernah yang dikasih any luxurious anything kayak Privilege facility. juga. Privilege-nya juga nggak banyak. Oke, Mm-mm. gitu. Tapi kalau jalan bareng sama papa gitu, kalau ke mall atau mana, ada yang ngajakin foto gitu nggak? Kalau pernah lihat papa di mall, Hmm. itu dia pakai masker, kacamata hitam sama topi. Oh, Dia nggak pernah showy. oh gitu. Dia Emang selalu low profile banget ya. saking low profile kayak jadi kayak orang serem gitu kan. Iya juga Dia sih. pakai kaos, pakai kacamata hitam, pakai topi, pakai masker. Dulu aku jalan-jalan sama papa kayak gitu. Always tuh. Always. Terus kadang-kadang aku pernah bertanya kayak, "Pak, kenapa sih biar aja orang tahu kan keren gitu." Mm-mm. Tapi ya enggak dia bilang, "Oh, salah nggak apa-apa." Ya mungkin biar privasinya tuh terjaga juga kali ya, dan Iya, mungkin. down to earth aja gitu ya. Iya. Keren banget sih sosok Om. terus papa tipikal seorang ayah yang ini nggak sih, posesif gitu atau kayak, Iya, oh iya, karena memang anaknya cuma satu terus perempuan kan. oh iya disayang Terus banget mungkin ya. dia seorang laki-laki tahu kayak bejat-bejatnya laki-laki itu bisa seperti apa gitu kan. Jadi astaga, kalau aku dulu punya teman laki apa nggak diplototin dari atas sampai bawah naik turun naik turun. gila. Bahaya banget sih. Terus ya gitu, dia selalu aku kalau keluar, aku suka banget dengan traveling, tapi kalau aku keluar negeri nggak boleh sendirian, sama teman-teman tuh nggak boleh. Terakhir aku ke Bangkok itu aku sama teman aku, tapi mama ikut. Oke. Nggak boleh aku cuman sendirian sama teman-teman. Pasti kayak kamu nggak tahu ya di negeri orang tuh kalau misalnya kamu sendirian kalau ada napa-napa bahaya gitu. Pulang malam itu aku sering banget dulu dimarahin gara-gara aku pulang malam. Oke. Padahal malamnya tuh jam 10, jam 9 itu Iya, pasti iya. udah kena semprotan. Iya. Kamu jam segini udah masih di luar, kan nggak kayak punya rumah aja dulu. Cecer terus-terusan. Nggak, mama nggak papa sama ya kayak gitu ya. Dua-duanya ya. Mama aku malah lebih slow. Oh, mama malah lebih slow. Iya, karena Oh, aku kan ngabarin. Tapi papa lebih kayak udahlah di luar tuh bahaya, udah di rumah aja gitu. Tapi kayaknya aku kalau anakku udah gede juga bakal kayak gitu sih. Gitu. Biasanya berarti pas masih mudanya lakinya bandel. Makanya kalau punya anak cewek tuh kasihan dianya. Aduh, iya juga sih. Gitu. Tapi emang 99% tuh bener sih kayak omongannya. Oh, Iya sih. nggak boleh tuh ke tempat-tempat dugem-dugem. Oke. Nggak boleh disentuh sama sekali. Jadi kan orang jadi penasaran ya. Nah, terus how do you feel and how are you comfortable with it? Orang tua aku lebih kayak kalau mau bandel depan kita deh gitu. Mau coba minum, mau coba apa ya di depan mama papa aja, jangan diem-diem gitu loh. Tapi papa pernah keluar kalimat, kamu mau ngapain ya, sebandel-bandel kamu jangan pernah sentuh yang namanya narkoba. Ya itu iyalah. Dia selalu ngomong kayak gitu, selalu. Padahal aku bisa keluar dinner temenku ulang tahun gitu, pasti diingetin jangan kamu sentuh narkoba, itu udah dicecar terus-terusan Iyalah itu. dari kecil. Janganlah, no drugs lah, itu nggak jelas itu mah. Iya. Apalagi buat anak muda ya zaman sekarang. Terus enggak. kan papa juga very dia sangat prihatin dengan kesehatan ya. Orangnya. Healthy life banget ya. Healthy life banget. Jadi dari kecil juga aku selalu dijaga makannya, olahraga, apa segala macam. Oh gitu. Iya. Diperhatikan gaya hidupnya, nggak boleh semena-mena. Tapi kamunya juga nggak rebel gitu kan? Maksudnya
emang wataknya anak rumahan ya gimana ya. Oh bagus nih berarti. Nggak introvert apa ekstrovert yang harus keluar. Oh, iya. Ngobrol-ngobrol gitu. Iya Aku- bagus. Iya lebih ke quality over quantity sih. Kan ada orang yang emang kayak sukanya hebat sih, aku selalu salut sama orang-orang seperti itu yang socializingnya tuh jago banget. Tapi aku kayak aduh, kayak mendingan di rumah tidur deh daripada keluar-keluar gitu. Nggak tahu sih. Itu aku secara Emang kebentuknya pribadi. gitu sendiri atau kayak Iya ada deh. treatment khusus dari bokap nyokap? Enggak sih, kayaknya emang anaknya kayak gitu deh. Emang kayak gitu ya. Wah, oke. Kalaupun mau keluar tuh ya sama teman-teman yang aku udah kenal aja, yang udah deket. Nah kalau pacar gimana tuh pacaran Aduh, pacar lagi, kasihan lo. di usia yang kayak sih berapa sih sekarang berarti? Aku 22 tahun. Masa 22 23. Tahun Belum- ini 23 kalau nggak salah. belum punya pacar berarti? Udah dong. Nah itu gimana? Hmm, Seleksinya? Seleksinya kasihan. Pokoknya pacar dan semua laki-laki temanku yang mau pacar mau enggak, kasihan deh. Ketemu bokap gue kasihan aja. Gitu ya? Serem dan diliatin, dipototin gitu. Tapi sebenarnya ujungnya kalau misal papa udah lihat aku serius sama seseorang nih, udah lama, dia akan bilang kamu tahu aja ya, papa membesarkan kamu, biayain kamu dari kecil biar kamu nanti hidupnya juga nyaman kalau udah gede gitu, bukan untuk main-main. Jadi pilihan-pilihannya yang papa kalau udah mulai serius dianya kalem. Kalau udah mulai ngomongin hal-hal yang lebih Deep talk, berat iya. gitu, dia lebih kalem sih. Oke. Jadi kayak ngayomin gini Iya. gini gitu. Ya karena emang harus mawas diri ya, mulai dari usia dini gitu ya. Iya. Wah keren banget nih. Terus apa yang paling you so proud of him? Aku kalau papa itu aku banggain ya dia secara pribadi ya, as a whole. Menurut aku he's very smart. Oke. Papa itu orangnya he's very intelligent, very smart. Jadi itu satu hal yang aku pengen wariskan ke diri aku sendiri. Dia tuh pintar, dia tuh sering banget baca buku, sering banget researching itu papa. Yeah. Terus yang aku lebih bangga lagi adalah dia mampu tetap menjadi down to earth orangnya. Dan satu hal tentang papa adalah dia tipe orang yang memegang prinsip, mau diapain apapun itu pasti nggak akan tergoyahkan apa yang dia pegang, dia percaya gitu. Ya. Itu yang dari dulu dia ingetin ke aku dan aku selalu pegang sih. Oke, tapi ini aku juga nggak apa-apa kan ngajak konten. Nggak apa-apa, Udah tapi izin ya? tadi minta Udah izin ya? kan? Udah minta izin ya. Oke deh, Casey, ini terakhir pesan Casey buat generasi millennials dulu ya, mungkin dari sisinya seorang ibu guru gitu yang lagi concern di pendidikan, apa sih pesannya yang mau Casey bagi buat milenial? Buat stay in school. Stay in school. Stay in school. Kalau Karena misalnya- pendidikan itu modal. Iya, setuju. Dan ya semangat aja deh, soalnya kalau untuk jadi kaum milenial saat ini kan gampang ya. Banyak yang merintis dari awal, tapi pasti apapun yang dilakukan kalau datang dari hati yang baik, yang gak jahat, yang tulus, pasti nanti ada buah-buah yang bisa dituai dengan baik gitu. Jadi walaupun saat ini kelihatannya susah atau berat, pasti suatu saat nanti ada the price you pay, you will bear the good fruit soon. Ih, sedap. Mm, Bahasa kerennya no pain no gain ya. betul. Oke. Nah, kalau pesan buat papa sendiri nih, mungkin nonton apa sih yang mau Casey sampein? Kalau buat papa, jangan tidur malam-malam. Istirahat yang cukup, jaga diri yang baik. Happy terus deh pokoknya sampai nanti udah tua, biar nggak banyak pikiran. Biar nggak banyak pikiran ya. Oke. Itu tapi Casey sayang banget ya sama papa. Ya kan cuma satu papa. Kalau ada dua ya bisa disayang-sayangin yang banyak-banyak, tapi enggak, ya kan cuma satu. Oke. Terus papa juga dari dulu sih ngajarinnya lo harus sayang sama orang tua gitu dan kayak gitu. Jadi kebawa sampai sekarang. Ih, keren banget deh. Casey Rebecca Tulung, thank you banget buat waktunya udah mau mampir di channel kita. Terima kasih banyak. Di review sama Lang Review ya. Don't forget to like, comment, subscribe this channel. Jangan lupa follow Instagramnya Casey Rebecca Tulung, tapi di private ya kayaknya.
Iya, tapi kan bisa TikTok aja, di follow TikToknya, ntar ada TikTok ya. Oke, see you in the next video guys. Thank you for watching. Dadah. watching, dadah. Dah, terus dulu dong.